Halo teman-teman semantri, dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa kalian di sini di vlog Mas Mantri Fun Patrol. Dalam video sebelumnya, Mas Mantri sudah sedikit membahas tentang kabar gembira di mana akan dibukanya kembali proyek IHTP. Nah, proyek IHTP ini adalah merupakan proyek yang Mas Mantri dulu ikuti, guys. Jadi sebelum ada proyek Yomema, itu banyak sekali atau ada beberapa proyek-proyek dan salah satunya adalah proyek IHTP. Nah, proyek IHTP ini dilaksanakan oleh PT Binawan. IHTP sendiri merupakan nama satu yayasan International Health Training Program di Belanda. Kemudian yayasan ini bekerja sama dengan PT Binawan yang ada di Jakarta Selatan atau tepatnya di Kalibata. Jangan lupa subscribe channel Mantri Fun Patrol. Awal mula Mas Mantri sendiri mengetahui proyek IHTP itu agak unik juga ya. Jadi Mas Mantri itu kan dulu setelah lulus dari SPK, Sekolah Perawat Kesehatan, Mas Mantri sempat lumayan pontang-panting susah cari kerja, guys. Pernah mencoba untuk pergi ke Taiwan, guys, karena diajak temen dan kemudian melalui salah satu PT di Jakarta juga, di Pondok Bambu, itu sampai penampungan segala macam, tapi nggak jelas, kemudian pulang. Kemudian Mas Mantri coba melamar untuk menjadi tenaga honorer, guys, di salah satu puskesmas, tapi juga tidak diterima. Kenapa? Karena konon katanya puskesmas itu tidak bisa menggaji karyawan. Jadi kalau mau katanya ya sukarelawan. Nah, bayangin aja kita yang sudah sekolah mahal, kemudian tidak dibayar kerjanya, ya untuk transportasi dan makan bakso aja itu sudah cukup lumayan kan. Nah, Mas Mantri punya ide untuk kemudian jualan kaos olahraga, bahkan jualan koran di terminal. Jadi jangan salah ya, gini-gini mantan preman loh, awas. Nah, setelah jualan koran itu alhamdulillah kemudian Mas Mantri dapat pekerjaan sebagai perawat di salah satu klinik 24 jam di Cikampek. Nah, pada saat disitulah kemudian ketika pulang ke patrol, Mas Mantri mendapatkan kabar. Jadi paman Mas Mantri itu menemukan sebuah iklan besar yang bertuliskan proyek IHTP dengan logo Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Kesehatan, dan PT Binawan di situ. Kemudian memberikan ke Mas Mantri, apakah Mas Mantri masih berminat untuk pergi ke luar negeri gitu. Nah, Mas Mantri pada saat melihat iklan itu cukup lumayan antusias karena Mas Mantri lihat ini iklan yang nggak biasa gitu, karena iklannya di salah satu koran yang ternama di Indonesia, kemudian hampir satu halaman penuh. Jadi Mas Mantri tertarik dan singkat cerita Mas Mantri kemudian menjalani tes administrasi dan tes psikotes. Jadi diundang oleh PT Binawan yang pada saat itu tempatnya di Gedung Aldiron di Pancoran ya, dekat situ. Nah, Mas Mantri datang, kemudian wawancara sebentar dengan Mbak Dewi namanya waktu itu, masih ingat betul. Program IHTP itu ternyata bukan hanya untuk ke Belanda. Jadi di situ ada Belanda, kemudian ada Inggris, dan juga ada Timur Tengah. Mas Mantri sih awalnya pengennya ke Timur Tengah karena kembali lagi tadi ya, Mas Mantri inginnya sebagai Muslim kayaknya untuk alasan untuk ibadah itu lebih mudah. Nggak kepikiran deh kalau misalnya pengen ke Belanda, karena ya walaupun kalau sepak bola ya tahu Ruud Gullit gitu kan, dengar Van Basten itu ada, tapi kayaknya nggak kepikiran dan nggak berani kayaknya. Apalagi Belanda mantan penjajah, Godverdomme gitu kan, ngapain. Jadi sebagai Muslim ya karena ikatan religi gitu jadi lebih kuat ke Timur Tengah. Tapi ternyata ketika Mbak Dewi minta ijazah Mas Mantri hanya lulusan SPK. Nah, kemudian Mbak Dewi bilang bahwa ijazah SPK itu hanya bisa lolos untuk mengikuti tes ke Belanda. Jadi ya mau nggak mau sih awalnya gitu loh. Oke, kalau begitu karena tidak ada peluang lagi ke
Timur Tengah, tidak ada peluang ke Inggris, karena Inggris itu waktu itu pilihan kedua sebenarnya. Tapi ya itu, karena ijazah SPK, Mas Menteri hanya punya kesempatan untuk mengikuti proyek yang ke Belanda. Ya oke. Singkat ceritanya kemudian Mas Menteri juga psikotes pada saat itu juga, dan kemudian pulang karena pada saat itu masih kerja di klinik Cikampek. Mas Menteri pulang ke Cikampek, dan kemudian beberapa hari selanjutnya Mas Menteri mendengarkan kabar bahwa psikotes Mas Menteri lulus dan berhak untuk mengikuti tes selanjutnya, yaitu tes tentang ilmu pengetahuan tentang keperawatan. Dan ya akhirnya juga lulus, alhamdulillah, dan Mas Menteri berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu wawancara bersama pihak dari IHTP, yang mana pada saat itu diwakili oleh Mevrouw Marina de Bie, yaitu yang kemudian menjadi dosen kita di Albada, dan juga Pak Andre Nasution. Nah, Pak Andre Nasution ini merupakan perawat senior yang dulu mengikuti proyek INTP, International Nursing Training Program. Dan pada waktu itu beliau dipercaya untuk menjadi interviewer atau user dari pihak IHTP. Nah, dalam wawancara itu Mas Menteri diberikan dua pilihan, mau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Belanda. Nah, Mas Menteri ingat bener nih, pada saat wawancara itu ya diadakan di Erasmus Taalsentrum. Ketika datang Mas Menteri masih plonga-plongo ya, dari kampung datang ke ibu kota langsung ke tempat elit ya. Ya pada saat itu Mas Menteri nganggapnya tempat yang sangat elit ya, karena untuk masuk aja dijaga satpam, kemudian ya satu hal yang gimana ya, masuk ke kedutaan negara asing. Pada saat masuk ke Erasmus Taalsentrum untuk pertama kali itu sudah banyak kandidat yang mau juga interview di hari yang sama. Pada saat baru masuk saja Mas Menteri si bengang-bengong gitu kan, ya orang kampung duduk sendiri, nggak ada kenal siapa-siapa. Dan pada saat itu dari kanan dari kiri Mas Menteri dengar banyak sekali percakapan kandidat-kandidat lain yang sudah ngobrolnya pakai bahasa Belanda. Hukadat mecau bla 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 bla, yang bikin Mas Menteri agak ngeper guys. Ngeper karena apa? Waduh, mereka udah lancar banget nih, udah bagus banget pakai bahasa Belanda gitu. Mas Menteri sendiri waduh sama sekali bahasa Belanda itu nyerah lah gitu, karena Mas Menteri sama sekali belum bisa bahasa Belanda karena masih sangat framed ya. Frame itu sangat asing sekali. Kita mana ada sih di patrol yang pakai bahasa Belanda? Oh ya, dosen Mas Menteri yaitu almarhum Bapak Sumanta. Itu adalah dosen atau guru yang tertua di SPK Indramayu. Ini lucunya, beliau memang salah satu mungkin dari sekian juta penduduk Indramayu, beliaulah mungkin satu atau duanya yang bisa bahasa Belanda ya. Dan itu lucunya kalau marah-marah ketika misalnya ngajar kami itu pakai bahasa Belanda, menggerutu dan marah-marah gitu, terdomo segala macam. Nah kita pada nggak ngerti semuanya kan, untungnya gitu loh. Ya bilang ke Pak Andre saya cuma bisa bahasa Inggris. Oke, wawancara pakai bahasa Inggris. Dan dalam wawancara itu adalah sebenarnya tentang penjelasan apa kira-kira yang akan dilakukan di Belanda. Jadi kita itu akan dipekerjakan seperti apa. Jadi memang intinya bahwa kita perawat-perawat yang akan direkrut itu nanti akan menjadi perawat manula. Nah, cuman ingat, dan Mas Menteri garis bawahi bahwa perawat manula itu berbeda dengan perawat panti jompo ya. Nah nanti Mas Menteri mungkin akan jelaskan di video-video selanjutnya ya, karena panti jompo dengan perawat manula itu berbeda sekali guys. Kemudian selain itu juga dalam wawancara adalah tentang bagaimana komitmen kita itu, komitmen kita untuk mengikuti program IHTP tersebut, yaitu salah satunya dengan nanti akan harus keluar dari tempat pekerjaan, dan kemudian juga jika lolos harus siap mental, fisik untuk mengikuti pelatihan bahasa Belanda. Gitu pada intinya.
Nah, alhamdulillah Mas Mantri juga lulus, kemudian dinyatakan lulus dan menjadi salah satu kandidat dari sekian ratus kandidat ya, dari tahapan administrasi apa segala macam dan kemudian wawancara. Itu kemudian hanya disaring 20 orang saja yang dinyatakan lolos untuk mengikuti seleksi dengan mengikuti pendidikan bahasa Belanda. Ternyata itu dari kandidat-kandidat itu bukan hanya dari PT Binawan saja, guys. Jadi Binawan juga bekerja sama dengan beberapa stakeholder ya, seperti Sankorolus, ada juga pada saat itu adalah PT Marba. Tapi Binawan ini adalah penanggung jawab utama dan kemudian juga penyedia fasilitas asrama di Gondang Dia selama kita menjalani masa pelatihan. Nah, masa pelatihan ini sangat hard sekali, sangat keras, guys, karena kita harus berangkat pagi jam 9. Jam 9 itu sudah harus di Erasmustal Sentrum dan jam 5 kita baru pulang. Jadi hampir seharian ya. Hampir seharian dan kemudian sebelum pulang kita akan dites. Dan setiap minggunya juga kita akan dievaluasi. Dan setiap bulannya juga kita ujian. Jadi tiap hari, tiap minggu, tiap bulan itu kita diuji. Dan kita diharuskan untuk memiliki nilai minimal 7 untuk dinyatakan qualified atau lulus dari pendidikan bahasa ini. Nah, ada banyak kisah lah ya di masa-masa pendidikan bahasa ini, karena bahasa Belanda yang sangat struggle, kemudian sistem dari pembelajarannya juga yang keras, itu keras dalam artian berbeda sekali dengan Indonesia. Jadi sistemnya adalah kita mempelajari bahasa asing, tapi kita sendiri yang sudah harus menguasai untuk materi berikutnya. Makanya ini very very hard. Otak, fisik sangat terkuras ya. Jadi strategi Mas Mantri pada saat itu selama di penampungan ya pulang sore, kemudian makan karena di situ juga dikasih makan ya. Nah, setelah maghrib, setelah isya dan tidur, kemudian bangun tengah malam untuk mempelajari materi untuk besok dan juga mengulang materi yang pagi tadi kita pelajari gitu. Jadi so very very hard, karena kemudian nanti ketika misalnya kita di sekolah, kita udah langsung ditanya tentang materi yang hari itu gitu loh, yang sudah kita pelajari. Jadi dosen itu istilahnya hanya lebih menanyakan kepada kita apakah ada pertanyaan gitu loh. Kalau misalnya kita agak-agak lelet pikirnya, waduh, dosen kita bisa sangat strength ya. Tapi alhamdulillah walaupun mereka strength ya, terutama almarhumah Ibu Ninuk yang sangat berjasa sekali ya buat Mas Mantri dan banyak teman-teman, karena beliau sangat strength tapi baik hati. Dan jadi strengthnya itu supaya kita lulus, guys, supaya ya beliau itu sayang, jadi supaya kita itu jangan sampai terpental gitu kan. Begitupun dengan dosen-dosen yang lain, mereka baik-baik tapi biasanya mereka lebih lembut itu. Selama masa pelatihan itu kita dikasih makan enak di warung Belanda, jadi kita bisa nyicipi menu-menu Belanda lah gitu. Ya kapan lagi bisa makan enak ya kan. Karena di asrama Gondang Dia ya lumayan lah. Cuman karena Mas Mantri sendiri biasa hidup di asrama ya, ketika masa SPK di asrama, sebelum Mas Mantri masuk SPK juga hidup di asrama, jadi makan-makan ya ala-ala warteg itu udah biasa gitu, jadi udah nggak aneh lah buat perut Mas Mantri. Jadi kalaupun sekarang makannya steak atau makan-makan spaghetti itu ya biasa aja sih gitu. Nah guys, dari 20 kandidat yang mengikuti pelatihan bahasa itu, karena tadi ya ada Eisen atau ada persyaratan di mana kita harus memiliki nilai 7 atau qualified, kemudian hanya menjadi 13 orang saja yang dinyatakan qualified dan berhak untuk pergi ke Belanda. Nah, cuma memang pada saat grup Mas Mantri ya, di mana biasanya itu 3 bulan sekali berangkat, pada saat itu karena ada masalah di Belandanya, pergolakan politik dan sebagainya, yang membuat pemberangkatan kita ditunda cukup panjang. Dan sempat juga tidak ada kejelasan dari pihak IHTP ya. Ya memang karena visa juga waktu itu turunnya terhambat dan hal-hal lain lah. Tapi alhamdulillah kemudian pada
Agustus 2003, 30 Agustus persisnya 2003, Mas Menteri bersama 13 orang satu grup itu menginjakan kaki di Belanda. Alhamdulillah. Nah guys, itu step-stepnya ya, dari perekrutan kemudian bisa ke Belanda. Nah nanti untuk cerita pertama di Belanda bagaimana, Mas Menteri akan jelaskan di video selanjutnya. Supaya kalian tahu gambaran proses proyek ihtp yang nanti akan diadakan oleh PT Binawan. Nah guys, kalau Mas Menteri pribadi ya, sangat merekomen PT Binawan ini. Ya Mas Menteri sendiri sudah punya pengalaman ya, beberapa PT yang tidak bertanggung jawab. Nah kalau Binawan ini, dari proses awal sampai akhir tidak ada pungutan biaya guys. Jadi kan banyak yang misalnya minta duit dulu apa segala macam. Kalau Binawan nol. Dan PT Binawan merupakan PT yang sudah sangat berpengalaman sekali dalam perekrutan perawat Indonesia ya. Mereka sudah menelurkan kader-kader ke Belanda, ke Inggris, ke Australia, dan kemudian juga banyak negara-negara Timur Tengah yang mereka terus jajaki. Bahkan sampai saat ini ya, mereka terus menelurkan kader-kader itu. Pokoknya PT Binawan luar biasa. Jadi Mas Menteri sendiri sangat merekomend kalian untuk mengikuti program ihtp PT Binawan ini ya. Nah itu dulu guys, video selanjutnya nanti Mas Menteri jelaskan bagaimana proses Mas Menteri di tahun-tahun pertama di Belanda ya, dari pendidikan bahasa lagi, kemudian juga training dan sebagainya. Jangan lupa subscribe channel Menteri Van Patrol.